Hey again everyone, welcome back again di Bitcoin update guys. Happy Monday. Ini udah hari ke Selasa sih ya. Ini sebenarnya pas saya bikin video udah Selasa nih teman-teman ya. Anyway guys, langsung aja kita updatekan pergerakan Bitcoin di hari Senin ya, tepatnya pada saat New York Open. Seperti yang teman-teman lihat, Bitcoin masih konsolidasi. S&P have a movement, Nasdaq have a movement, but Bitcoin consolidate ya, tetap stay di range pergerakan yang lebih kurang sama ya. Nah kalau teman-teman lihat ya dengan kondisinya saat ini, saya pikir um, we gonna need an extra time ya teman-teman, antara nunggu maybe news event minggu ini ya. Kita tahu hari Rabu akan ada NFP, kemudian hari Selasa, kalau Selasa nggak ada apa-apa sih ya, ADP doang teman-teman ya. Tapi ya besok yang paling krusial ya, yaitu hari Rabu, itu akan ada NFP dan unemployment rate. Obviously ini akan kasih impact market ya, cuman kita nggak tahu kan, first things first, kayak reactionnya tuh apa gitu ya, which one yang akan dapat reaction duluan gitu. Harusnya sih stock market seperti biasa teman-teman, kriptonya nyusul biasanya gitu ya kan. But ya, currently kondisinya kalau kita lihat news event gak ada yang hot banget. Cuma dapat kabar aja kalau PBOC katanya mau mulai reduce bondsnya US ya. Jadi kalau kita lihat dengan data tersebut atau dengan rencana daripada China seperti itu, dampaknya adalah dolarnya melemah gitu. Harusnya sih seperti itu. Jadi dolarnya melemah, US 10-year yield-nya itu harusnya cenderung naik. Tapi kalau kita lihat malam ini dia ikut rontok. Ya saya nggak tahu sih alasannya apa ya, karena benar-benar ya hari ini menurut saya nggak terlalu banyak activity sih ya kalau di malam harinya gitu. Unless I don't know ya, if I miss something teman-teman sekalian. Tapi so far yang saya tahu sih seperti itu ya. Kita nggak terlalu banyak activity kalau masih Senin pagi ya. Bukan Senin pagi ya. Senin malam gitu kan. Karena biasanya baru mulai open. Terus Trump juga cenderung mulai bawel itu biasanya udah menjelang penutupan market ya. Mungkin di sini sebabnya supaya bisa ngontrol ekspektasi market supaya nggak terlalu panik kali ya. Jadi nggak langsung reacting based on itu gitu. Udah sih paling itu ya teman-teman. Paling yang recently terbaru tadi ini doang ya. European Union memberikan proposal untuk memberikan sanksi pada Rusia ya, menyerang bank, pelabuhan dan shadow fleet vessels. Well, I don't know ya apakah itu langsung impactful atau enggak gitu. Cuman di luar dari itu nggak ada lagi guys ya. I don't think we have something yang very very urgent ya untuk kondisi market pada malam hari ini. Jadi movementnya itu kalau kita lihat technicalnya hanya dalam keadaan terkonsolidasi gitu. Paling ini ya, kita coba baca ya, S&P futures fails with technology firms bla. Ya benar, nggak ada yang terlalu signifikan ya. Paling yang hot yang saya pengen bahas sama teman-teman hari ini adalah US 30 ya, which means ini adalah Dow Jones Industrial Average. Kalau kita lihat for the first time in every cycle yang ada teman-teman ya, ini for the first time kita mencapai new all time high 50.000 ya. Ini 50.000 poin kalau kata Trump ya adalah hanya di eranya dia ini aja gitu. Dan ini mungkin sebagai bentuk respons daripada data US minggu lalu yang kita dapati, yaitu si ISM Manufacturing PMI ya. Jadi dari sisi business confidence ini bisa dibilang nge-spike sampai ke angka 52,6 poin dari yang rata-rata itu di bawah 50. Jadi kita nggak pernah ngelihat ekspansi dari sisi manufakturnya US, tiba-tiba dia nge-spike gitu kan. Jadi ke 52,6 ini, dan I guess that's also triggering ya you know ya, bullish sentiment lah atau positive sentiment buat si Dow Jones ya. Dan so far kita ngelihat dia udah breakout dari konsolidasi, market udah create higher high, dan ini juga mungkin menjadi trigger ya S&P 500 untuk kembali rebound gitu. Reboundnya sangat bagus sekali guys ya. I mean we have a bullish engulfing close by hari Jumat kemarin. Habis itu dia udah mantul lagi ke atas gitu. Ini reactionnya juga datang dari area imbalance gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya S&P 500, saya punya point of view sih harusnya memang dia ada tendensi untuk testing ke level sekitar lebih kurangnya itu di 7 ribuan lebih. I think sekitar 7.020 ya terakhir saya ngecek itu, karena pakai
Karena terakhir saya pakai negatif 0,27. Nah ini dia tuh ya, jadi kita dapat angkanya dia pullback retrace sampai ke 79%, bahkan di bawahnya. Habis itu dia mantul naik mencoba untuk create higher high, dan potentially kita akan dapat angka 7.038 poin gitu. Jadi kenapa kita bahas ini teman-teman ya? Sebenarnya kenapa saya bahas ini lebih utama untuk mengetahui sih apakah sentimen market itu separah itu gitu kan. Karena kalau kita lihat yang parah itu di Bitcoin only gitu guys ya. Bitcoin itu benar-benar kelihatan sentimennya sangat buruk sekali. Market tuh seakan-akan mengabaikan Bitcoin dan tidak tertarik ya dengan kondisi harga Bitcoin. Kecuali yang memang dalam hari Jumat kemarin ada inflow gede gitu kan. Mungkin bisa kebawa lah sampai ke hari ini, karena kalau kita ngelihatnya kondisinya si stock market itu sebenarnya kan masih fine-fine aja ya. Saya pikir bakal nge-trigger sell off lanjutan, ternyata enggak. Hari ini tuh udah nanjak lagi dan berpotensi ngejar ke new all time high lagi gitu, terutama untuk S&P 500. Kalau Nasdaq sih masih terseok-seok, tapi tetap naiknya 1% hari ini ya. Nah, sekarang pembahasan kita kemarin itu berkisar atau terhenti pada berbicara kondisi soal historically ya teman-teman. Jadi seasonality biasanya di kuartal 1 itu memang bulannya atau momen-momennya bullish lah buat market kripto sendiri atau buat Bitcoin gitu. Dan seperti yang kita lihat sama-sama teman-teman, bahwa kondisinya si Bitcoin saat ini itu sedang dalam keadaan tertekan sekali. Ini bisa menjadi initial drop yang kita udah bahas lah di previous video ya. 52% ini initial dropnya, possibly untuk creating ABC after this. Jadi kalau misalnya kita ngelihat memang dia ongoing menuju ke fase korektifnya, well, bisa jadi dalam 3 wave correction kayak gini gitu kan. Jadi dia naik 3 wave correction, berfungsi untuk apa teman-teman? Finishing B wave-nya gitu. Jadi B wave menuju C wave, ini adalah finalnya gitu kan. Jadi kita bicara kayak primary cycle-nya kayak gini. Jadi kalau saya tarik ke zoom out di time frame weekly, teman-teman bisa lihat gitu bahwa di sini sebenarnya let's say this is the first wave, second wave gitu ya. Ini third wave, fourth wave, and fifth wave gitu. Jadi finishing di situ overall ini adalah impulsive rally-nya. Per dia breakdown, otomatis kita bisa mengatakan bahwa this is the retracement phase gitu ya. Bahwa ini adalah fase retracement-nya. Apakah ini adalah fase retracement major atau minor gitu kan. Kalau kita lihat dia udah break dari weekly low yang terakhir sih, harusnya ini udah dianggap sebagai majornya gitu. Which means kalau kita apes ya, dia tarikannya seperti ini teman-teman ya, ABC gede gitu. Mirip seperti karakteristik yang terbentuk di pergerakan pada era 2020-2021 ya. I mean if you take a look here ya, ini kan ABC juga teman-teman ya. Pada prosesnya tuh kita seperti ini nih. Ini A, ini B, ini C. Ya finishingnya di sana gitu. So I guess maybe ya teman-teman, maybe kita dalam proses ini gitu. Ya, menuju ke B wave-nya. Ya, but before kita ngelihat itu, seperti yang saya bahas di video terakhir, we need Bitcoin to break out dulu dari $70,000 gitu kan, $72,000. Dan sekarang kita sih ascending triangle ya. I mean kita konsolidasi doang. Terus biasa kalau hari Senin memang market itu cenderung meng-create new liquidity pool ya. Katakanlah di sini high point di hari Senin nanti bakal di sini, low point-nya di bawah gitu kan. So besok Selasa biasanya baru tuh clear direction-nya ya. Mungkin dia sweep dulu baru nanti dia naik, itu juga bisa. Kayak gitu ya guys ya. Jadi ini yang sementara terbentuk pada pergerakan Bitcoin. Makanya kita konsolidasi pun, tapi menurut saya trajectory-nya itu ada kemungkinan kita bisa nanjak dulu gitu kan. Nah perkara dia naik sampai mana nih, ini jangan ikutin garisnya gitu ya. Di atas tuh kita ada beberapa key level. First one adalah $100,000, second one itu adalah $94,000, dan yang paling pesimisnya itu mentok-mentok di sini dah gitu. Ya mentok-mentok di sini nih teman-teman, ini pesimis ya, level pesimis gitu kan. So kita nggak pakai ini lagi karena udah percuma ya, udah kelar teman-teman ya di situ. Ya inilah level pesimisnya ya, yaitu kisaran 84.400 gitu kan. Jadi harga naik ke sana mungkin reject dulu gitu kan. Jadi A wave-nya udah selesai, habis itu dia turun baru kemudian finishing ke C wave ya. Mungkin seperti itu ya, tapi ini kan sekedar pertimbangan apa yang kita lihat ya, dan berdasarkan wave count-nya sih kelihatannya sih cukup rapi dan cukup bisa terjadi lah untuk mengarah ke sana. Ya karena kita udah punya 5 wave koreksi ke bawah atau 5 wave impulsif turun. Kalau ini udah finishingnya biasanya disertai dengan divergence, which is kita lihat juga ada divergence-nya
di sini walaupun nggak terlalu signifikan ya, tapi ini termasuk divergence loh guys. I mean if kita hari ini konsolidasi doang kan, ini perlahan-lahan dia akan naik ya, lama-lama berpotongan gitu. So dari posisi perpotongannya ini udah create higher low ya kan, sementara harganya creating lower low dan jauh gitu, lower low-nya begini guys ya, terlalu luas gitu kan. So it means apa ya, ada possibility lah kita bisa mengarah ke divergence gitu, dan maybe nanti pada saat proses retest untuk dia nyari ke B wave-nya, bisa jadi ya, jangan-jangan ini sekaligus apa teman-teman, retest SMA 200 gitu. Jadi kayak SMA 200 retest, boom, baru dia kena rejection lagi ya. Itu satu probabilitas yang kita lihat untuk saat ini ya. Untuk sementara panahnya nggak usah dimasukin ya, kita lebih mengutamakan untuk melihat dari internalnya dulu. So kita perlu pastikan bahwa Bitcoin itu minimal ya mampu breakout dulu deh dari ascending triangle gitu. Kalau ini aja nggak bisa breakout mah jangan terlalu banyak berharap naik lah ya untuk jangka waktu pendek ini gitu. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Nah guys, di video ini juga saya pengen selipin discussion terkait Ethereum ya. Jadi kita mau bahas Ethereum dari higher time frame perspektif supaya teman-teman punya gambaran juga gitu, nggak cuman bicara soal di Bitcoin gitu ya. I mean, if we take a look on Ethereum currently, ini sebenarnya Ethereum termasuk yang kurang beruntung lah ya. Bayangin guys, Ethereum itu biasanya setiap cycle ya, setiap bull cycle, setiap ya you know ya every cycle lah, kalian mau bilang 4 year cycle juga Ethereum tuh termasuk salah satu yang bisa menciptakan new all time high gitu kan. Tapi kenyataannya adalah new all time high kita jaraknya tipis banget gitu. I mean kita bisa bandingkan gitu lah bahwa the best performers-nya justru sebagai secondary daripada Bitcoin di cycle sebelumnya itu malah BNB kalau saya bilang gitu guys ya. I mean kalau misalnya kalian mau argumennya misalnya Vin enggak menurut gue XRP gitu, ya itu karena kalian mungkin nggak ngelihat perspektif besarnya gitu kan. XRP itu udah pernah create all time high di tahun 2018 dan harganya itu di 3,2 dolar gitu. So dia naik mentoknya tuh 3,6 ya kan. Meanwhile BNB kalau kalian lihat ini kenaikannya lumayan guys ya, selisihnya 100 dolar lebih gitu, dan ini 691 dolar, hampir 100% gitu dari all time high sebelumnya. So BNB adalah the best performernya ya. Di sini yang paling parah saya bisa bilang dari yang bisa diharapkan gitu ya dari alts majornya yang di cycle sebelumnya itu adalah Ethereum. Justru Ethereum yang paling sedih gitu ya. Kalau kita lihat di sini harga udah sempat creating lower low, right? And then dia reverse kan, creating higher high. Nah sebenarnya ini tuh adalah struktur higher low ya, atau masih berpotensi lah untuk jadi struktur higher low-nya gitu. Kenapa saya katakan kayak gitu? Karena Ethereum itu terakhir di sini cuma e-sidebar. Ya, jadi buat time frame weekly kita nggak bisa bilang itu adalah pullback valid teman-teman. Kalau daily mungkin iya, tapi kalau weekly itu bukan. Nah, saya pakai Fibonacci, saya tarik dari bawah ke atas gitu ya. Kamu bisa dapat level 0,79 dan pas banget kita di situ ketahannya. Ya, 0,79 gitu. Tepatnya di 1.810 dolar. Dan kalau teman-teman lihat ini ada extend sedikit, belum sampai ya. Harusnya kalau extend sedikit ini pas nih. Dia sekaligus nutup fair value gap tuh yang ada di situ gitu ya. But at least kalau kita ngelihat dia nutup seluruh fair value gap ini aja udah bisa dibilang oke juga gitu kan. I mean, ini adalah proses dia rebalance gitu dan udah beres gitu ya. Istilahnya udah lunas gitu. Udah ditutup. Dan di sini kita bisa consider sebagai one of the biggest order block ya, karena ini adalah time frame weekly gitu kan. Proses terakhir adalah dia sweep liquidity di situ. Habis itu harga somehow dapat reaction yang impulsif banget dan reboundnya tuh langsung kenceng gitu ya kan. Dari level ini boom langsung dia rebound kenceng, tipis pullback di situ, konsolidasi lah. Habis itu dia naik lagi sampai ngejar ke all time high. Nah jadi kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya, bahwa kondisinya sebenarnya kalau kita compare-comparean dengan Bitcoin, Ethereum itu lebih baik gitu. I mean kalian bisa lihat kayak gini tuh ya perbandingannya gitu. Nih saya sandingkan deh sebelah-sebelahan teman-teman biar bisa lihat langsung ya. Nih kita lihat dari ini dia nih tuh ya. Tuh ya, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya ada kondisi yang lebih menarik gitu pada si Ethereum, karena Ethereum-nya itu tuh ya. Ini kalau posisinya samaan lah ya. Memang turunnya sama gitu, tapi yang berbeda apa teman-teman? Ethereum itu create higher low ya. Bitcoin itu kamu lihat nih panelnya saya ganti warnanya jadi warna merah ya. Tuh, dia create lower low. Gitu kan.
Nah, jadi ini kondisi yang menarik. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Para pelaku pasar kelihatannya nggak fokus ke sana gitu. Cuma once saya ngeliat price actionnya, iya juga ya. Saya baru realize kalau ternyata Ethereum itu somehow terlihat lebih menarik dari sisi itu. Ya, memang sih kalau teman-teman lihat juga di sini, kondisi kita ya bisa ditarik garis juga, bisa jadi aja dia ngebentuk ascending triangle gitu ya. But for now, saya pikir too early untuk kita mengatakan itu. Karena level itu juga belum dites. Dan on the daily time frame sendiri, kita juga bahkan belum bisa take over high point dari candle yang di hari Kamis itu ya. Tekanan jual terakhir gitu. So, kalau kita belum bisa take over itu ya sama aja dia kayak Bitcoin gitu kan. Jatuhnya dia cuman konsolidasi gitu. Belum ada clear movement, belum ada clear direction. Ya, but teman-teman sekalian, kalau saya boleh sedikit melihat ya kondisi terkini gitu kan pada Ethereum, I still believe kalau Ethereum itu harusnya akan ada waktunya dia tembus 5.000 ya. Saya nggak tahu kapan, tapi Anda bisa tahu ya kalau Ethereum itu adalah the second crypto yang punya ETF-nya gitu kan. Walaupun masuknya cuma 11,8 miliar, tapi still it is good ya. Karena seperenamnya di compare dengan Solana cuma 860 juta gitu kan. Kalau Bitcoin totalnya adalah 54 miliar dolar, Ethereum bisa dapat 11 miliar dolar. Itu berarti seperlimanya gitu kan. Masih oke lah kalau saya pikir. Tapi kita belum lihat performance-nya sebagus itu. So somehow sebenarnya Ethereum ini kelihatan kayak underdog aja gitu ya. Mungkin belum waktunya, tapi ketika waktunya tiba, I guess ya movementnya harusnya bisa jadi cukup baik sekali gitu. So sekarang tinggal kita tunggu aja kalau misalkan dia bisa take over area ini, ya saya pikir ini akan meningkatkan probabilitas untuk Ethereum nanjak dulu. Kalau dia nanjak kemana? Kira-kira yang terjauhnya gitu ya. Ya jangan jauh deh, kita ngomongin yang paling dekat dulu lah. Sinilah teman-teman ya. Ini ada resistance sebelumnya karena Ethereum ini lumayan tricky ya. Sometimes dia cukup sering mengalami fake out juga ya. Mirip-mirip kayak Bitcoin gitu. Jadi kalau kalian lihat ini fake out ke atas, fake out ke bawah baru dia naik. Ini juga sama, fake out ke atas, fake out ke bawah baru dia naik. Ya, kira-kira kan gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi prosesnya. Jadi kalau kita tambahkan area resistance harusnya di level ini kita bisa consider itu sebagai resistance. Maybe kalau di daily nggak terlalu ketara, tapi kalau kalian lihat di weekly ini jelas banget gitu. Level yang tadi saya tandain itu adalah level support resistance yang sangat krusial ya bagi si Ethereum untuk retest gitu kan. Dan kalau kita lihat dia naik ke sana dari harga sekarang aja kira-kira 30%-an gitu. Nah, di situ ntar bakal dia kena rejection atau gimana itu kita lihat lagi nanti gitu ya. But for now, what I want to see adalah Ethereum take over area ini dulu. Abis itu kalau memang benar valid, saya cari potential bullish setupnya ya untuk ngejar ke previous resistance. Yang bukan previous resistance sih. Previously dia support, sekarang jadi resistance ya. Kira-kira seperti itu. Itu yang saya lihat sementara pada Ethereum. Oke, so yeah, that's gonna be the update teman-teman sekalian ya. Ada dua yang saya updatekan, Bitcoin dan Ethereum. Let me know guys ya, kalau misalnya kalian butuh terawangan ya dari altcoins, mungkin di next live streaming kita banyak ngebanyolnya seputar altcoins ya. If you guys like it ya, let me know di kolom komen. Nanti saya akan pin apakah nanti live streaming berikutnya kita ngomongin altcoins. Oke, so that's gonna be it for me. Thank you very much guys for watching and happy weekend ya. Have a nice day guys ya. Have a nice day. Oke, God bless. Cheers. Bye bye guys.